Kali ini kisah yang akan kita bahas adalah Nu'aim bin Mas'ud. Dia ini begitu besar perannya pada saat perang Ahzab ya, atau perang Khandaq. Nu'aim ini berasal dari suku Ghatafan, salah satu suku yang memerangi Nabi Muhammad SAW pada saat perang Khandaq ya. Karena pada waktu itu Madinah dikepung oleh orang Quraisy, oleh orang-orang Bani Ghatafan, dan nanti mereka bersekutu dengan para orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah, itu Bani Quraiza. Nah, ketika kaum musyrikin telah mengepung kota Madinah dari seluruh penjuru di sekitar parit, dan sementara di saat yang genting ini, yang begitu menegangkan ini, orang-orang Yahudi Bani Quraiza membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Di awalnya mereka tuh sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah, ya, orang-orang Yahudi di sekitar Madinah itu. Namun pada saat perang Ahzab, mereka inilah peluang untuk bisa menghancurkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Maka mereka pun keluar dari perjanjian damai itu dan bersekutu dengan orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Jadi akhirnya orang Yahudi ini membatalkan perjanjian dengan Rasulullah. Dengan begitu mereka berubah menjadi ancaman serius ya, yang awalnya merupakan seorang yang saling menjaga Madinah, tapi di sini mereka sekarang sudah menjadi ancaman serius, menjadi musuh dari belakang. Dan tentu ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin, terutama bagi wanita dan anak-anak yang tidak ikut di medan perang. Dan akhirnya mereka mengikat janji dengan kaum musyrikin untuk bersama-sama memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah tingkah orang-orang Yahudi. Ya, sifat mereka tuh seperti ini. Mereka itu pandai sekali berkhianat dan membatalkan perjanjian. Maka hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mudah mempercayai orang-orang Yahudi. Kondisi ini tentu sangat menegangkan ya, karena dari luar Madinah ada serangan dan dari dalam Madinah ada orang-orang yang berkhianat. Nah, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah yang menurunkan kitab, yang maha cepat perhitungannya, hancurkanlah Ahzab ya, kelompok-kelompok itu. Ya Allah, hancurkanlah dan guncangkanlah mereka. Tatkala Rasulullah dan para sahabatnya berada dalam kondisi takut dan tegang, tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Dia menuju kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam dan kaumku belum mengetahui keislamanku. Karena itu, perankan aku sesuai keinginanmu." Nah, jadi dia masuk Islam, belum ada yang mengetahuinya. Bahkan para sahabat pun tidak mengetahuinya. Orang-orang di Bani Ghatafan pun juga tidak mengetahuinya. Dia hanya merundungi diri, lalu dia mempercayai bahwasanya sepertinya ini benar-benar Rasulullah ya, karena dari banyak pasukan menyerang mereka sendirian, tapi tidak ada juga yang berhasil menaklukkan mereka. Nah, ini yang merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah agama yang benar. Akhirnya si Nu'aim ini bertemu Rasulullah yang mengatakan bahwasanya dia sudah masuk Islam. Makanya dia minta peran. Akhirnya Rasulullah bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau di tengah kami adalah satu orang saja. Maka hinakanlah musuh itu dari kami sedapat mungkin, karena perang adalah tipu daya." Nah, lalu Nu'aim bin Mas'ud pun berangkat hingga mendatangi Bani Quraiza ya. Nah, dulu di masa jahiliyah, ia ini adalah teman bagi mereka. Maka si Nu'aim ini berkata kepada Bani Quraiza, "Wahai Bani Quraiza, kalian sudah mengetahui nih rasa cintaku terhadap kalian, khususnya apa yang terjadi antara aku dan kalian." Nah, lalu mereka mengatakan, "Iya, engkau benar. Engkau bukan orang yang dicurigai di tengah kami." Dan akhirnya Nu'aim mengatakan bahwasanya sesungguhnya Quraisy dan Ghatafan itu tidak seperti kalian. Negeri ini atau Madinah itulah negeri kalian. Di dalamnya ada harta kalian, anak-anak kalian, istri-istri di mana kalian tidak mampu berpindah darinya kepada yang lain. Dan sesungguhnya Quraisy dan Ghatafan itu telah datang untuk memerangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalian telah mendukung mereka untuk melawannya. Sementara istri mereka, ya, harta mereka, ya, itu tidak di sini, tapi di Mekah, bukan di Madinah. Nah, mereka itu tidak seperti kalian. Jika melihat kesempatan, pasti mereka akan memanfaatkannya. Dan jika melihat selain itu, mereka akan pergi ke negeri mereka dan membiarkan kalian dan laki-laki itu Nabi Muhammad ya, di negeri kalian. Jika laki-laki itu sendirian melawan kalian, niscaya kalian tidak akan mampu melawannya. Nah, jadi diceritakan misalnya, nanti kalau seandainya kalian memerangi Muhammad, maka nanti ketika orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu pergi dari daerah sini, tentu Nabi Muhammad akan menyerang kalian dengan mudah sekali. Nah, dan pasti kalian tidak akan mampu melawannya. Nah, oleh karena itu, janganlah kalian berperang bersama mereka, kecuali jika mereka mau menyerahkan tokoh mereka sebagai jaminan keselamatan bagi kalian, sehingga kalian menjadi percaya bahwa kalian itu berperang melawan Muhammad itu tidak sendirian dan kalian bisa dapat mengalahkannya. Lalu orang-orang Bani Quraiza mengatakan kepada Nu'aim, "Engkau telah memberikan pendapat yang tepat." Setelah itu Nu'aim pergi dan dia mendatangi kaum Quraisy, dan pada waktu itu pemimpinnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Maka pada waktu itu si Nu'aim mengatakan, "Kalian telah mengenal betapa aku mencintai kalian dan memusuhi Muhammad. Sesungguhnya telah sampai kepadaku satu masalah yang menurut pendapatku
sudah sewajibnya aku menyampaikannya kepada kalian sebagai nasihat untuk kalian. Oleh karena itu rahasiakanlah ini. Mereka berkata, oke, akan kami lakukan. Maka si Nu'aim berkata, tentu kalian sudah tahu ya bahwa orang-orang Yahudi ini menyesali apa yang telah mereka perbuat terhadap perjanjian mereka dengan Muhammad. Dan mereka telah mengirimkan surat dengan menyatakan, kami telah menyesali apa yang telah kami lakukan. Apakah kalian setuju apabila kami mengambil untuk kalian para tokoh terkemuka dari para kedua suku, lalu kami menyerahkannya mereka kepada kalian? Jadi Nu'aim ini mengatakan bahwasanya orang Quraisyah ini sudah menyesal ya karena sudah memutuskan perjanjian dengan Muhammad, sehingga orang-orang Bani Quraisyah ini mengirim surat kepada Nabi Muhammad yang mengatakan bahwasanya kami menyesali bahwasanya kami itu sudah keluar dari perjanjian. Nah, sebagai tebusannya mau nggak kalian kami berikan dua tokoh penting ya dari orang Quraisy dan Ghatafan ini untuk kalian. Ketika kami sudah dapat mereka, kami akan serahkan kepada kalian dan kalian penggal lehernya. Nah, lalu ini Nu'aim ya yang membuat siasat seperti ini, dan kelompok Muhammad ini setuju, kata si Nu'aim ini. Nah, oleh karena itu si Nu'aim melanjutkan ya, jika nanti orang-orang Yahudi Bani Quraisyah mengirim utusan kepada kalian untuk meminta beberapa jaminan dari orang-orang kalian, maka janganlah kalian menyerahkan itu, karena nanti mereka itu akan memanfaatkan kalian, kata si Nu'aim. Nah, lalu mereka menjadi berpikir-pikir itu kan, wah gimana ini, betul juga sih kata-kata si Nu'aim ini. Dan akhirnya nanti si Nu'aim pun berangkatlah ke suku mereka, yaitu suku dia, itu suku Ghatafan. Nah, ia berkata, wahai orang-orang Ghatafan, sesungguhnya kalian adalah keluarga dan margaku, serta manusia yang paling aku cintai. Aku tidak melihat kalian menuduhku atau curiga terhadapku. Mereka berkata, engkau benar, engkau bukan orang yang dicurigai di tengah kami. Nah, lalu si Nu'aim berkata, maka simpanlah rahasiaku ini. Nah, dan akhirnya si Nu'aim ini mengatakan sesuatu yang sama seperti yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Dan akhirnya mereka pun memahami itu, dan akhirnya mereka mikir-mikir juga jadinya. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, ternyata orang Quraisy dan orang Ghatafan menjadi penasaran, dan akhirnya dia mengutuslah seorang utusan untuk pergi ke Bani Quraisyah, dan dia adalah Ikrimah bin Abi Jahal beserta perwakilan dari Quraisy dan Ghatafan. Nah, hal itu terjadi pada malam Sabtu, bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ayo kita perangi Muhammad dan kawan-kawannya, kita selesaikan masalah ini dengan segera. Nah, maka orang-orang suku Bani Quraisyah ini mengatakan, sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu, ya, hari di mana kami tidak melakukan sesuatu pun, ya, karena mereka orang-orang Yahudi itu memuliakan hari Sabtu, ya. Semua orang kami telah melakukan sesuatu perbuatan terlarang, lalu mereka mengalami apa yang sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kalian. Kalian pasti sudah tahu nih apa yang terjadi kalau kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan anjuran kami pada hari Sabtu ini. Kami bukanlah orang-orang yang akan memerangi Muhammad bersama kalian hingga kalian memberikan kepada kami jaminan. Nah, jadi orang Bani Quraisyah mengatakan, kami tidak akan memerangi Muhammad kalau kalian belum memberikan jaminan. Nah, oleh karena itu kirimkanlah kepada kami utusan sebagai jaminan keselamatan kami. Ya, sebab kalau seandainya nanti peperangan ini kalian akan kalah, tentu kalian nanti akan kabur semuanya ke negeri kalian. Sementara kami di sini bersama orang-orang Madinah lainnya, kami akan diserang oleh orang Muhammad. Akhirnya utusan Quraisy tadi dan Ghatafan tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bani Quraisyah ini, dan akhirnya mereka berkata, demi Allah nih, sesungguhnya apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud ini memang benar rupanya sama kita. Sehingga orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan menyampaikanlahnya kepada pemuka-pemuka mereka masing-masing. Mereka pun berdiskusi lalu menyimpulkan bahwasanya kirim utusan kepada Bani Quraisyah. Kita sampaikan bahwasanya demi Allah sesungguhnya kita tidak akan menyerahkan seorang pun dari para tokoh kita kepada kalian. Jika kalian ingin berperang, maka keluarlah. Ketika surat itu datang, maka rombongan si Bani Quraisyah ini berdiskusilah mereka terhadap surat ini yang sampai tadi. Ternyata mereka menyimpulkan, wah ternyata memang benar nih, ya, yang disebut oleh Nu'aim tadi memang benar ini. Mereka itu ada maunya saja itu mereka mau perang kita. Mereka tidak mau mengirimkan utusan kepada kita sebagai jaminan. Dan akhirnya mereka pun mengirim utusan kepada orang-orang Quraisy dan Ghatafan. Mereka mengatakan, demi Allah sesungguhnya kami tidak akan memerangi Muhammad bersama kalian hingga kalian memberikan kepada kami jaminan. Nah, dan akhirnya semuanya nggak jadi melakukan peperangan itu. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kehinaan di tengah mereka dengan dikirimkannya Allah angin yang begitu dahsyat yang menerbangkan tenda-tenda mereka, periuk-periuk mereka, memporak-porandahkan perkemahan mereka. Pokoknya nanti mereka orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu tidak bisa lagi berdiri di sana karena mereka sudah diporak-porandakan oleh angin-angin. Nah, orang-orang Bani Quraisyah justru tenang saja di mana tidak menyerang Muhammad SAW. Nah, setelah hari itu Nu'aim bin Mas'ud terus menjadi orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Beliau menyerahkan kepadanya beberapa pekerjaan, mengajaknya bangkit mengatasi segala beban dan membawa sejumlah panji di hadapannya. Dan akhirnya
para pasukan Ahzab ini pun pergi nanti semuanya. Nah, dan Bani Quraisyah nanti mereka akan mendapatkan sebuah hukuman dari Nabi Muhammad SAW karena mereka berkhianat pada saat perang, dan berkhianat pada saat perang ini merupakan dosa yang besar, merupakan kesalahan yang besar, dan mereka nanti harus mendapatkan sebuah hukuman. Nah, di hari penaklukan kota Mekah ya, si Abu Sufyan ini berdiri menyaksikan pasukan kaum muslimin yang datang dari berbagai arah ya. Dan di sana dia melihat ada seorang laki-laki dari kejauhan. Siapa itu yang membawa bendera? Benderanya bendera Ghatfan. Maka mereka menjawab, oh itu Nu'aim bin Mas'ud. Si Abu Sufyan ini kaget ya, karena dia mengatakan, wah sungguh buruk apa yang telah diperbuatnya terhadap kita selama ini ketika di perang Khandaq ya. Dulu ia termasuk orang yang paling bermusuhan terhadap Muhammad, dan sekarang ia malah membawa panji kaumnya dalam keadaan muslim. Ini memang siasat yang sangat luar biasa ya si Nu'aim bin Mas'ud ini rupanya. Nah, begitulah kisah yang begitu heroik ya tentang Nu'aim bin Mas'ud. Perannya di saat perang Ahzab ini sangat besar sekali ya. Kalau bukan karena dia, mungkin Bani Quraisyah itu akan menyerang dari dalam dan tentu akan menjadi ancaman yang besar bagi kaum muslimin. Nah, Nu'aim bin Mas'ud ini nanti akan hidup dalam waktu yang lumayan lama ya, karena nanti dia akan hidup sampai di awal masa kekhalifahan Ali. Nah ya, sebelum datang ke Basrah nanti. Nah, jadi Nu'aim ini tewas pada saat perang Jamal. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini wafat pada saat di masa Khalifat Utsman bin Affan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini saja kisah tentang Nu'aim bin Mas'ud. Silahkan dilihat lagi video-video selanjutnya.